Kalian sedang menonton The Moon Show dan teman-teman, setiap posisi perp itu ada biayanya. Ini berjalan dalam siklus tetap yang menguras margin kalian. Bursa yang menentukan waktunya. Lalu seseorang di pihak lawan akan dibayar. Jadi, apakah kalian benar-benar tahu kalau posisi kalian itu memakan biaya? Tonton video ini sampai habis karena di akhir video ini kalian akan tahu persis berapa biaya posisi kalian dan instrumen mana yang cocok untuk perdagangan mana. Di tahun 2025, volume berjangka perpetual senilai 86,2 triliun dolar diperdagangkan di bursa terpusat saja. Itu 75% dari semua derivatif kripto dan sebagian besar trader di balik angka itu tidak pernah berhenti untuk bertanya apa yang sebenarnya mereka jalankan. Di tahun yang sama, posisi senilai 150 miliar dolar terlikuidasi. Dalam satu jendela 24 jam di bulan Oktober, 19 miliar dolar lenyap. Lenyap? Apa maksudmu lenyap? Dan 1,6 juta trader tersapu bersih di hari yang sama, peristiwa likuidasi satu hari terbesar dalam sejarah kripto. Hampir semuanya adalah posisi long. Pendanaan mengikis margin kalian di setiap siklus. Dan saat pergerakan seperti itu terjadi, harga likuidasi kalian sebenarnya sudah lebih dekat dari yang disadari kebanyakan trader. Perbedaan itu terlihat di P dan L kalian. Pada Mei 2016, Arthur Hayes, trader yang membangun BitMEX, bursa derivatif kripto besar pertama, memperkenalkan kontrak tanpa tanggal kedaluarsa, posisi yang bisa kalian tahan tanpa batas waktu, tanpa kedaluarsa, tanpa rollover, terbuka selama yang kalian mau. Namun, menghapus kedaluarsa menimbulkan biaya baru, biaya yang berjalan dalam siklus tetap, bukan saat penyelesaian. Jadi di mana biaya itu sebenarnya muncul? Anggap saja seperti ini, menggunakan perp untuk perdagangan cepat itu seperti naik Uber, cepat tanpa komitmen. Namun menghapus kedaluarsa menimbulkan biaya baru, biaya yang berjalan dalam siklus tetap, bukan saat penyelesaian. Jadi di mana biaya itu sebenarnya muncul? Anggap saja seperti ini, menggunakan perp untuk perdagangan cepat itu seperti naik Uber, cepat tanpa komitmen. Kalian membayar perjalanan itu dan selesai. Tapi menggunakan perp dan bertahan selama berhari-hari itu seperti naik Uber untuk perjalanan darat selama 2 minggu. Platform akan terus menagih perjalanan. Di akhir perjalanan kalian membayar lebih mahal daripada biaya sewa mingguan sejak hari pertama. Itulah biaya untuk mempertahankan posisi. Baik saat kalian sedang trading, bayar sedang atau sedang tidur. Kebanyakan trader melihat 0,01% dan berpikir biaya apanya. Chill in the ride, take a ride. Tarif that's declared and purposely close. 3 siklus sehari, 365 hari setahun, itu terakumulasi menjadi hampir 11% per tahun. Pada posisi 100 ribu dolar, itu hampir 11 ribu dolar setahun untuk pendanaan saja sebelum perdagangannya menghasilkan profit. Ini bukan biaya untuk bursa, ini adalah transfer antar trader. Pihak dengan posisi terbuka lebih banyak membayar pihak lawan yang menjaga harga perp tetap jangkar ke spot. Dan saat sentimen sedang memanas, tingkat pendanaan naik dengan cepat. Di siklus lalu saja, pendanaan Bitcoin mencapai hampir 0,07% per siklus 8 jam, lebih dari 7 kali lipat dari tarif dasar. Seorang trader yang menahan posisi long senilai 100 ribu dolar. Dengan tarif itu selama 2 bulan membayar lebih dari 12.600 dolar untuk biaya pendanaan sebelum perdagangannya menghasilkan profit. Tapi itu Bitcoin, aset paling liquid di pasar dengan salah satu tingkat pendanaan paling stabil di kripto. Sekarang inilah yang bisa terjadi pada altcoin. Pada tanggal 18 Maret 2026, Perpetual ANKR di Binance berjalan di minus 2% per siklus, 200 kali lipat dari tarif dasar. Pada posisi short 10 ribu dolar dengan leverage 10 kali, margin kalian adalah 1.000 dolar. Posisi itu memakan biaya 200 dolar setiap siklus untuk pendanaan saja. Dengan leverage 20 kali pada posisi yang sama, margin kalian turun menjadi 500 dolar dan siklus pendanaan pertama saja memakan 200 dolar dari jumlah itu, 40% dari jaminan kalian sebelum perdagangan bergerak kemanapun. Dan disinilah kebanyakan trader terlambat menyadarinya. Jadi sebelum kalian membuka posisi apapun, periksa tingkat pendanaan dan waktu penyelesaian berikutnya di bursa kalian. Tarifnya bervariasi berdasarkan platform dan aset, dan itu ada di antarmuka perdagangan di depan mata kalian. Itulah yang diambil pendanaan setiap siklus. Tapi setiap posisi terbuka menjalankan harga kedua, harga mark, dan kebanyakan trader tidak pernah berhenti untuk melihatnya. Setiap siklus pendanaan, pembayaran keluar dari margin kalian, dan harga likuidasi kalian dihitung ulang. Pada Oktober 2025, Bitcoin telah melonjak ke 126 ribu dolar. Sentimen sangat bullish,
open interest meningkat, dan sebagian besar pasar mengambil posisi long. Ketidakseimbangan posisi itu mendorong tingkat pendanaan dari sekitar 10% per tahun menjadi hampir 30% pada tanggal 6 Oktober. Yang berarti setiap siklus lebih banyak margin keluar dari akun para trader yang mengambil posisi long. Kemudian pengumuman tarif Trump muncul, sentimen berbalik, and Bitcoin turun menjadi $106.000 dalam hitungan jam. Posisi long yang telah membayar pendanaan tinggi memiliki margin yang lebih sedikit untuk menahan pergerakan tersebut. Jadi mengapa hal itu penting untuk setiap posisi yang kalian buka saat ini? Karena harga yang menentukan kapan posisi tersebut dilikuidasi bukanlah harga perdagangan terakhir di layar siapapun. Itu disebut harga mark, dan itu ada di setiap posisi perp yang terbuka. Trader retail hampir tidak pernah memeriksanya sebelum mereka membuka posisi. Jadi apa sebenarnya itu? Harga mark memiliki dua komponen. Yang pertama adalah harga indeks, rata-rata tertimbang dari harga spot di bursa-bursa utama secara bersamaan. Bybit, Binance, OKX, Coinbase, dan Kraken. Yang kedua adalah penyesuaian basis. Rata-rata bergerak dari selisih antara harga perp and harga spot yang diperhalus dalam jendela 2,5 hingga 5 menit. Penghalusan itulah yang mencegah lonjakan tunggal di satu order book, mengubah angka yang menentukan likuidasi kalian. Di bursa terpusat seperti Bybit, perhitungan itu terjadi secara internal. Bursa menarik umpan harga dari platform pesaing dan menghitung harga mark dari sana. Di bursa terdesentralisasi seperti DYDX atau GMX, Oracle eksternal yang melakukannya. Chainlink atau Pyth membawa harga indeks ke on-chain, di mana tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan inputnya. Beginilah tampilannya dalam praktik. Perp kalian menunjukkan harga perdagangan terakhir sebesar $104.000 Amerika Serikat. Sebuah sumbu menyentuh order book dan terisi di kisaran itu selama beberapa detik. Tetapi harga mark masih di $106.000 Amerika Serikat karena indeks di setiap bursa utama tidak mencatat penurunan itu dan sumbu tersebut tidak mencapai harga likuidasi kalian. Itulah yang mencegah sumbu memicu likuidasi kalian. Sekarang kalian tahu tingkat pendanaan dan harga mark. Sekarang ada variabel ketiga, dan ini hanya ada pada kontrak berjangka bertanggal. Berbeda dengan perp, kontrak berjangka bertanggal memiliki tanggal berakhir di dalamnya, yang berarti tidak ada pembayaran pendanaan yang berjalan setiap siklus, tetapi biayanya muncul di tempat lain. Saat kedaluarsa, kontrak diselesaikan. Bursa menghitung hasilnya dan mengkreditkan atau mendebitkan nilainya dalam mata uang dari pasangan yang diperdagangkan, seperti USDT, atau dalam beberapa kasus dalam aset kontrak itu sendiri. Ingat analogi Uber, membayar per perjalanan daripada sewa mingguan. Dengan perp, platform terus menagih per perjalanan. Semakin lama kalian bertahan, semakin banyak perjalanan yang kalian bayar. Dengan kontrak berjangka, kalian mengunci harga seluruh perjalanan sejak awal. Jika kalian ingin melanjutkan setelah kedaluarsa, kalian menutup perjalanan itu dan membuka yang baru. Harga perjalanan baru itu tergantung pada posisi pasar saat itu. Perbedaan antara satu kontrak dan kontrak berikutnya itulah roll. Jadi apa yang menentukan apakah kalian membayar atau menerima pada setiap roll? Itu tergantung pada bentuk kurva berjangka dan ini bekerja dalam dua arah. Ketika harga berjangka di atas harga spot, itu disebut contango. Pasar memperhitungkan biaya untuk menahan aset hingga kedaluarsa, bunga, penyimpanan, dan ekspektasi harga, dan setiap kali kontrak kedaluarsa dan kalian membuka kontrak berikutnya, kalian membayar selisih itu. Ketika harga berjangka di bawah harga spot, itu disebut backwardation. Kontrak terdekat lebih mahal daripada kontrak berikutnya, jadi saat kalian melakukan roll ke depan, kalian menutup kontrak yang lebih mahal dan membuka yang lebih murah. Selisih itu tetap ada di akun kalian pada setiap penyelesaian. Beginilah tampilannya dengan posisi nyata. Ambil situasi saat ini, serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, dan penutupan Selat Hormuz. Dua skenario hipotetis, posisi $100.000 Amerika Serikat yang sama, aset yang sama dengan kurva yang berjalan di masing-masing arah. Skenario A, backwardation, Hormuz masih ditutup dan pasokan terganggu. Posisi $100.000 Amerika Serikat di minyak mentah Brent seharga $103 Amerika Serikat per barel itu kira-kira 970 barel. Kontrak April dihargai $103 Amerika Serikat dan kontrak Mei seharga $99 Amerika Serikat selisih $4 Amerika Serikat per barel. Saat kedaluarsa, kalian menutup kontrak April di $103 Amerika Serikat dan membuka kontrak Mei di $99 Amerika Serikat. Pada 970 barel, itu kira-kira $3.880 Amerika Serikat dalam roll yield sebelum harga bergerak ke arah manapun. Skenario B, contango. Hormuz telah dibuka kembali dan pasokan telah normal. Sama-sama $100.000 Amerika Serikat tetapi kurvanya telah berbalik. Pada $72 Amerika Serikat per barel, itu kira-kira 1.388 barel. Kontrak April dihargai $72 Amerika Serikat dan kontrak Mei seharga $75 Amerika Serikat, selisih $3 Amerika Serikat per barel. Saat kedaluarsa, kalian menutup kontrak April di $72 Amerika Serikat dan membuka kontrak Mei di $75 Amerika Serikat.
Pada 1.388 barel itu kira-kira 4.164 dolar Amerika Serikat dalam biaya roll. Yang menentukan apakah kalian membayar atau menerima pada setiap roll adalah hubungan antara harga kontrak hari ini dan harga kontrak berikutnya. Selisih itu terlihat di platform sebelum kalian membuka posisi apapun. Jika kalian ingin memperdagangkan semua ini emas, minyak, kripto dari satu akun, saat ini tanpa komisi dengan USDT yang sudah kalian miliki, periksa tautan di deskripsi. Sekarang kalian tahu tingkat pendanaan, harga mark and roll. Tapi sebelum kalian membuka posisi, ada dua risiko yang perlu diperiksa. Yang pertama adalah biaya pendanaan yang terakumulasi pada posisi yang dibiarkan terbuka selama lebih dari sehari. Setiap siklus, pembayaran keluar dari margin kalian, dan semakin lama kalian bertahan dengan pendanaan yang tinggi, semakin besar biaya itu menguras hasil kalian sebelum perdagangan menghasilkan profit. Sebelum membuka posisi apapun yang direncanakan lebih dari 24 jam, periksa tingkat pendanaan di bursa kalian dan periksa CoinGlass untuk melihat tren selama beberapa hari terakhir. Yang kedua adalah likuidasi akibat pengikisan margin. Setiap siklus, harga likuidasi kalian bergerak lebih dekat bahkan ketika harga aset tidak bergerak melawan kalian. Pada posisi leverage apapun, kalian memiliki dua opsi. Cross margin menggunakan seluruh akun kalian sebagai jaminan. Jika posisi dilikuidasi, semuanya akan hilang. Isolated margin membatasi kerugian pada perdagangan spesifik itu saja. Hitung tingkat likuidasi kalian dengan menyertakan pendanaan sebelum kalian membuka posisi. Teman-teman, itu saja siklus pendanaan, harga mark, dan roll. Sekarang kalian tahu berapa biaya posisi kalian sebenarnya. Detail kecil tapi memberikan keuntungan besar. Begitulah cara kalian menjadi trader yang lebih baik dan itu mengubah segalanya. Jika kalian ingin tahu pasar mana yang berjalan di tahun 2026 dan apa yang mendorong masing-masing pasar, periksa video kami di mana kami memetakan 8 peluang yang sudah berjalan. Kartunya ada di layar, dan di video berikutnya, kami mengulas perp CX versus DEX, biaya, slippage, dan risiko nyata dari masing-masing platform. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekarang kalian tahu persis berapa biaya untuk menjalankan setiap posisi derivatif dan instrumen mana yang cocok untuk perdagangan mana. Berikan 1000 suka sekarang juga, dan teman-teman jangan lupa untuk menonton video ini karena video ini bisa mengubah hidup kalian hanya dalam beberapa menit saja. Jadi klik sekarang juga dengan jari kalian yang mana saja. Klik saja. Sampai jumpa di sana. Dadah.